Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab saya dengar baru 11. Belum semuanya. Mau dipantunin. Agak kalah apa Ustaz? Apaan dia? Ke pasar Rebo beli opak. Kurang ah. Ke pasar Rebo beli opak. Opak dibeli digoreng di Tangerang. Kejauhan ya? Udah alot opaknya gitu. Yang jawab salam belum kompak. Ayo apa lagi? Yang kagak jawab salam dengan kompak pulang Isra Mi'raj sendalnya pada hilang. Jadi pegangnya sendalnya kagak hilang. Diganti sama panitia kalau hilang. Bener panitia? Jangan diganti. Ayo foto dulu atuh. Udah? Nah, biar cakep. Udah. Nah, itu pun besok kalau ditempel di mading Al-Ikhlas, kalau mulut saya lagi celana apapun jelek bener. Ya, biar ada cakapan dikit. Mohon maaf para kiai, para ulama, saya minta bantu karena ada insiden 2 hari yang lalu kaki saya ya ada sedikit kecelakaan kecil lah. Jadi kalau berdiri agak pegel. Tapi alhamdulillah dari Tangerang sampai ke sini. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatikal qamari idza talaha faman sara 'alaihima sara fi dawin nahari idza jallaha wa man a'rada 'anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allati kanatil jannatu ma'waha amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah, lemes amat. Belum keluar, emang belum keluar. Keluarin dulu panitia kalau ada mah. Apa tahu yang dikeluarin ya? Enak suara saya, enak ya Bu? Saya demen kalau ngaji mah kalau banyak ibu-ibu rame. Bener ya? Coba pengajian ibu-ibu yang paling ramai. Senin ada pengajian, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 hari ada dengan seragam yang berbeda. Bener? Belum lunas padahal apa bener? Ngerindit di ustadzahnya. Alhamdulillah Bu ya, suara saya enak. Enak ada tadi suaranya itu. Pernah saya ikut MTQ tingkat Kota Tangerang, juara kedua. Alhamdulillah. Emang pesertanya berdua doang. Tapi kalau yang tingkat provinsi Banten mah alhamdulillah juara 1 dari 25 peserta. Yang 24 ketabrak kontainer mati semua. Bercanda itu mah. Intermezzo biar agak ngantuk. Ini kira-kira sampai jam berapa kita ngaji ini? Sekarang pukul waktu menunjukkan 9.24. Kalau di sini ngaji sampai jam berapa, Bapak-bapak? Subuh. Saya yang capek sini. Ya saya emang gak lama kalau drama biasanya paling setengah jam. Hitungin aja kalau lebih dari setengah jam berarti hitungannya lembur.
Yang terhormat dan semoga Allah muliakan. Mohon maaf, dikirim namanya mas sekarang. Kalau ustaz-ustaz dulu mah ditulisin di kertasnya gitu ya. Kertasnya ada yang ngambil, lupa siapa tadi nama-namanya. Benar. Kalau sekarang mau udah dikirim tuh nama-namanya. Al-Mukarram Al-Muhtaram izin. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan. Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Kakanda Ustaz Ahmad Afandi Habibullah Ta'ala wa aqallallahu baqahu umrah amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam menghangatkan mushola al-iman, dalam memakmurkan mushola al-iman, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah sebagai pecinta mushola dan majlis ta'lim amin ya rabbal alamin. Al-iman, al-ikhlas benar. Tadi sih ada al-mu'minunnya begitu ya. Al-ikhlas. Yang ikhlas siapa ya? Alhamdulillah al-ikhlas. Yang kedua yang kami hormati Ketua DMI Cabang Pasar Rebo. Sudah pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Ustaz Diansyah Habibullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua DMI Ranting Gedong Ustaz Rofiuddin, mohon maaf tunjukkan saya ke Kainal Ustaz. Belum nyampe, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang kami hormati para alim ulama, para ustaz, masya Allah di sini banyak kiainya, banyak ulama-ulamanya. Ya, saya ini berdiri di sini juga rasanya di bawah kaki ada semut banyak bener ini. Kayaknya malu aja di depan para kiai, para ustaz-ustaz di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, langsung aja jorokin aja suruh pulang. Ya. Alhamdulillah hadir juga di sini sahabat saya Ustadz Nuruddin. Beliau adalah salah satu sahabat seperjuangan saya di pendidikan kader Mubalik Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta. Para ustadz, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, para orang tua, alhamdulillah ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kampung masih ada orang tuanya mah anget bener ada yang dituain, jangan macam-macam dah tuh sama jamaah ahli kelas mah. Kenapa emang? Itu masih ada tokohnya. Karena sebab apa? Orang tua kita yang rajin ibadah, yang selalu menghangatkan kebersamaan dengan kita. Alhamdulillah. Orang tua yang mau membimbing anak muda, bukan orang tua yang gede ambek. Berarti kagak orang sini ambek. Orang Tangerang menyebutnya gede ambek. Gede ambek mah marah-marah mulu. Salah tuh namanya jari mas. Emang yang benar gimana kong? Tahu sih juga nggak tahu. Bukan yang begitu tuh modelnya, bukan. Ya, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Ini kalau tim malam ini seragamnya apa ini? Oh, belum ditentukan. Insya Allah ya ada anggarannya nantilah insya Allah ya Bu ya, diseragamin. Biar kapan ibu-ibu mah demen begitu. Kuning hari Senin, Selasa hijau, Rabu merah hati, Kamis abu-abu. Padahal mah belum. Bisa aja Ustaz kalau ngomong suka benar begitu ya. Para remaja, alhamdulillah yang tidak luput Bang Renaldi beserta menteri-menterinya. Ada itu gagah, remaja di sini mah gagah tuh dia pakai jaket. Kalau ada sisa satu bungkus satu, demas sama jaketnya. Jangan dipikirin itu mah main-main, jadi jangan dipikirin itu main-main. Para remaja Bang Renaldi dan teman-teman yang alhamdulillah kompak, serempak, semangat ya Bu ya. Ini yang dibutuhkan oleh umat Islam. Pemuda-pemuda yang hatinya mu'allaqun bil masajid. Itu ada iklan. Benar saya suruh keluar. Terus saya tunda dulu. Daripada ibu-ibu kagok mau ngeliatin bisa apa mau ngeliatin Ustaz. Biarin aja dulu. Jangan di depan begini, kagak bakal ada yang ngambil. Masa iya bapak-bapak ngerangkak kesini ngambil pisang kelas ini dikit Ustaz, mohon maaf. Iya. Tenang, punya saya mau udah dibungkus. Pakai kardus, saya pakai plastik. Emang saya dari rumah sama teman saya dapat Bung Indra, sini dia mampir dulu ke rumah saudaranya. Emang saya naik motor, punya pengalaman pahit, ceramah naik motor sendirian, pulang tengah malam. Sama panitianya dibungkusnya pakai
plastik, saya taruh cangkelan depan motor. Jalan gelap lewat kuburan, kan yang ada rasanya takut doang ngegidir ya. Bawa motor juga udah deg-degan ya, ketemu lubang los, ya. Jeruk kemana-mana, WC kemana-mana, berkat kemana-mana, salah kemana-mana. Bingung saya diambilin, malu kata orang lewat. Jadi kalau ada orang lewat saya diam dulu berdiri, ngapain kan? Nunggu ilham. Padahal mah saya mau nyomotin jeruk yang berantakan pakai kardus. Kagak itu menjadi pikirin itu cuma main. Jadi jangan dipikir itu main-main. Kagak Bu ya. Alhamdulillah jamaah ikhlas mah insya Allah semuanya adalah orang-orang yang Allah takdirkan ikhlas. Para jamaah yang Allah muliakan, kita hadir pada malam hari ini, hadir dalam rangka perayaan hari besar Islam Al-Isra wal Mi'raj. Dari berbagai macam komponen, dari lapisan masyarakat yang tergabung di dalam berapa RW ini? 2 RW. Musola Al-Ikhlas jamaahnya berapa RW? Ya pokoknya siapa aja deh ya. Yang tergabung dari berbagai macam elemen RT-RT-nya, RW-RW-nya. Kalau orang Tangerang ada namanya Jaro. Jaro itu sebutan buat ketua RW, begitu. Lingkungan-lingkungannya, para pemudanya, ibu-ibunya, serempak semangat semuanya hadir ke dalam majelis dan musola Al-Ikhlas ini tulus ikhlas untuk menyemarakan hari besar Isra dan Mi'raj. Bahkan jauh-jauh hari ibu-ibu udah diketok-ketok tadi katanya sama anak muda, benar? Tok 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 tok, ada yang pakai jaket yang atasnya keren, bawahnya hijau, benar? Oh atasnya hijau, bawahnya keren, begitu. Atasnya hijau tai kuda, bawahnya keren. Ya benar itu hijau tai kuda begitu. Diketok bawa proposal, benar Bang Apandi ya? Assalamualaikum Ibu Mina, Ibu Lela, begitu. Ada? Ada lah. Waalaikumsalam. Ada apa dong? Paham kali? Nah begitu tuh ya. Begitu dong udah paham. Ini kita mau ngadain Isra dan Mi'raj. Mohon keikhlasannya untuk mimma rozaqnahum. Halo? Itu grup grup Teglas dan Krisi anak bocah. Ya. Dengarin dulu, mumpung Bude Herlino yang ceramah ini. Nah iya, saya belum tahu diundang lagi atau belum, kagak tahu ini. Mumpung yang ceramah ganteng jangan disia-siakan. Iya. Saya ceramah agak lama, dibilang kata 30 menit doang. Kalau lebih dari 30 menit, argo saya jalan, itu hanya lembut. Mohon maaf Haji, ya. Saya mah ikhlas. Ceramah di sini, ceramah di Al-Ikhlas saya ikhlas. Yakin saya ikhlas. Tapi kalau ditambahin makin ikhlas. Bercanda itu Bang Apandi. Para jamaah yang Allah muliakan, ayo sambil dulu dah. Ya, biar agak-agak dingin. Dikelilingin dulu. Ayo. Mau di-break dulu apa lanjut kira-kira? Lanjut. Mohon maaf ibu-ibu, nanti saya sedikit duduk, saya berdiri, saya duduk, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada orang tua kita. Ayo ibu-ibu ngaji sama saya mah kalem. Pisangnya makan, kalem aja. Lontongnya buka. Biji salak mah jangan. Jangan biji salak mah jangan dimakan. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah Ustaz Rabiuddin. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustaz. Ibu-ibu diketok oleh jamaah-jamaah remaja Islam Musola Al-Ikhlas Rimas, gitu ya.
Nyumbang ibu kira-kira? Ibu-ibu ngeluarin kagak? Itu pada saat remaja datang ke rumah ibu-ibu, dibilang minta maaf ya, maaf, apa dikasih? Dikasih, alhamdulillah. Begitu Bu ya. Pengada aja, baca proposal, buka, bolak-balik, sampai 15 menit baca proposal, pas dikeluarin 2000 persetan. 2000 udah sobek, itu gini ditambal pakai lakban. Jangan ya. Bu, halo, Bu. Kalau sodakoh, nih, saya kalau ditanya, saya belum lama bersama keluarga membangun musola di Bogor. Saya mengharapkan uluran bantuan juga dari teman-teman jamaah majelis taklim yang saya bilang. Saya bilang begini, Bu-ibu, bapak-bapak, perihal sodakoh, kalau ada ibu-ibu yang nyumbang 5.000, saya terima. Dia bilang ikhlas saya Ustaz ngasih 5.000, saya terima. Tapi kalau ada yang datang ke rumah saya, Ustaz katanya musola lagi dibangun, bener, butuh berapa yang kurang? 200 juta Ustaz, nih saya kasih 100 juta, tapi saya mah kagak ikhlas, tetap saya ambil. Paham maksudnya? Paham gak maksudnya kira-kira? Intinya sedekah jangan tanggung-tanggung begitu. Awalnya kita belum ada, tanpa membawa apa-apa, mati juga kita gak membawa apa-apa. Yang kita bawa apa? Adalah amal ibadah. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk syiar di Al-Ikhlas ini bukan semuanya. Enggak diminta saldo BRI-nya berapa, ibu ada 28 juta semuanya keluarin, enggak. Tanda orang yang bertakwa adalah mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang yang dari sebagian hartanya, sebagian, tidak diminta semuanya, dia mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang udah sedekah, Ustaz, alhamdulillah saya ngasih 50.000, nanti di hari kiamat itu duit 50.000 gede kelihatan. Naungin kita yaumala zilla illa zillullah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, Ustaz saya bawa bekakak 1, misalnya buat ngeramein, itu nanti di hari kiamat kelihatan tuh bekakak gede. Ini visualisasi aja ya, dianggapnya begitulah, kira-kira begitu. Jadi para jamaah, setiap harta yang kita keluarkan untuk perayaan hari besar Islam itu adalah jihad bi amwal, jihad dengan harta. Para jamaah yang Allah muliakan, Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sekarang kita udah masuk di bulan ada yang nyebut Sya'ban, ada yang nyebut Ruah, benar. Kalau orang tua saya dulu, orang tua kita dulu kalau nyebut, coba nih nama-nama bulan-bulan Islam itu enggak rapi sesuai namanya. Pertama Muharram, kedua Sofar harusnya, tapi orang tua kita nyebutnya Safar, benar. Ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul, kelima Jumadal Ula atau Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, terus Rajab. Sebagian saudara kita nyebutnya Rajab, ada tuh ya Rajab. Habis Rajab apa? Roah, Sya'ban. Habis Sya'ban puasa nyebutnya, orang tua tuh senior. Belum udah panjang umur. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, puasa, Syawal, Hafid, Haji. Kalau yang benernya bagaimana itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Dzulqa'dah disebut Hafid? Karena dia dihimpit di antara 2 hari raya.
hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Dzulhijjah kita sebutnya haji karena di dalamnya ada lebaran haji, kita sebutnya lebaran haji ya. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita mau ngitung tanggalnya, sekarang sebenarnya sudah kelewat. Kalau ibu-ibu punya anak lahir bulan Januari tanggal 2, nah kan ibu-ibu mah kalau nama biasanya begitu tuh nama anak. Anaknya Januari dinamainya Januari atau Jenny ya begitulah. Anaknya Februari lahir dipanggilnya si Febri. Ada pasti, coba mana si Febri? Ada pasti, saya ceramah di mana-mana si Febri ada aja itu. Di bulan Maret lahir namanya Maria Mercedes apa siapa? Kalau April lahir namanya si Aprilia. Nggak mungkin namanya si Aprilia lahirnya Agustus, ngaco. Kalau bulan Mei namanya si Mei, begitu ya. Mei Saro. Giliran Juni si Juniarti, giliran Juli Juliarti, giliran Agustus Agustin, giliran September si Septi, giliran Oktober Koko Maniani pemain bola. November si Nopi, Desember Dedek gitu. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau ibu-ibu nih ulang tahun anak misalnya 2 Januari, di ulang tahuninnya tanggal 27 Februari, kira-kira rada pantas kagak? Kagak pantas, sudah kelewat tahun besok aja ya, begitu. Berhubung kemarin duitnya dipakai buat bayar cicilan ke bapaknya. Kalau kita ngadain ulang tahun anak lewat tanggalnya rada agak pantas. Tapi kalau kita lihat perayaan hari besar Islam, Maulid Nabi Rabiul Awal di Rojab, di awal Rojab masih ada di Maulidan. Rojab isinya Isra Mi'raj. Nanti nih 2 hari lagi mau puasa masih ngadain Isra Mi'raj. Padahal waktunya udah offset kalau kata main bola. Tapi bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah spiritnya. Kita pengen menghidupkan hari-hari besar Islam yang ada di tengah-tengah umat Islam di kampung kita, supaya orang tahu kalau kita ngadain Muharram, supaya orang tahu spirit Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, bercerita berkilas tentang perjuangan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita mengadakan Maulid Nabi supaya apa? Supaya generasi penerus kita ikut tahu siapa Nabi kita. Benar? Jangan tahunya Blackpink lagi rame, kan benar ini? Di GBK nonton malam ini, benar? Iya. Kalau ngomongin Blackpink nyambung tuh anak muda. Gila, saya ngomongin PHBI mah ngobrol dia. Emang tantangannya begitu. Ustadz pas ceramah, Ustadz membaca kitab di majlis, sampai berusaha 2 lembar. Dia main TikTok scroll. Emang begitu tantangannya. Tetapi alhamdulillah Bang Afandi dengan teman-teman merangkul para jamaah-jamaah remaja ikut aktif serta untuk memakmurkan menjadi rajulun syabun nasya'ati ibadatillah. Apa itu? Yaitu golongan-golongan pemuda. Semua nih Bang Renaldi dan teman-temannya itu adalah para pemuda yang hidup nasya'ati ibadatillah, yang hidup besar tumbuh dalam kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang model begini nih, yang tadi pada pakai jaket tuh, dia nanti di hari kiamat itu fi yaumi fi zillin yauma la zilla illa zillullah, itu akan Allah naungi di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pertama, salah satunya orang-orang yang akan dilindungi di hari kiamat adalah orang yang selalu cinta ibadah kepada Allah, terutama para pemuda. Enaknya mah nongkrong di perapatan nih, benar? Iya, gunjang gandreng, Maulidan di mana, Isra Mi'raj di mana, bodo amat los, begitu. Pulang pagi atau nyungsep di ngapa ngabok.
tetapi dia mau datang ke sini, darahnya mengalir deras di jiwa pemuda, langkahnya kencang, larinya gesit, tetapi yang dia tuju adalah ini: man masya ila halqati alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah fa idza jalasa indahu wa sama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimah hasanah. Ibu-ibu ada yang ngerti kagak itu artinya? Kagak ada. Bapak-bapak ada kagak? Udah itu mah empangnya ustadz ya, jangan diajak-ajak deh itu mah. Empangnya saya itu mah, jadi obok-obok. Itu dalam keterangan seperti itu. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju musola Al-Ikhlas, gampang begitu dah. Untuk apa? Untuk ngaji, ngebenerin ibadah, sholat belum beres, Al-Quran gletak-gletot, wudhu acak-acakan. Saya ngaji niat melangkahkan kaki untuk ngebenerin ibadah saya. Karena lahu bikulli khutwah mi'atu hasanah. Satu langkah 100 kebaikan. Satu langkah 100 pahala. Tuh ibu-ibu, masya Allah. Tadi jalan apa naik mio bu sini? Jalan kaki. Dari rumahnya jauh dekat? Dekat. Kalau udah dekat mah pengen pahalanya banyak, muter dulu udah sono. Cari jalan lain kemana? Biar ratusan langkah baru sampai sini, muter dulu biar pahalanya banyak. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju majelis silaturahim dengan para guru-guru, para kiai-kiainya, ghufirallahu qabla ayyaswa, maka dia akan diampuni sebelum kakinya melangkah. Jadi ibu-ibu kalau keluar menuju majelis dari rumah, buka pintu, itu di bawah keset, di atas keset banyak dosa jatuh tuh, ketuk itu. Cuman kagak kelihatan. Coba kalau Allah ngasih kita penglihatan dosa kita dirontokin pada saat itu, sebelum kita melangkah, Allah ampuni dosa kita, masya Allah. Dan kalau kita duduk ngedengerin para guru-guru kita, para kiai-kiai kita ngajar, satu kalimat itu satu kebaikan. Kira-kira Ustaz ngomongnya, ngajarnya cukup 5 menit enggak? Ada cukup. Bisa setengah jam, ada diskusi tanya jawab sampai 1 jam. Belum ngadu bakonya, aki-aki. Kalau ngadu bako, masang kembang api, beledang, begitu kan ya. Satu ucapan dari ustadz, dari kiai, guru-guru kita itu satu kebaikan. Semakin banyak ilmu yang kita serap, kita dengar, makin banyak pahala. Yakin orang Al-Ikhlas mah masuk surga semua. Pengen masuk surga? Alhamdulillah. Kalau pengen masuk surga mati dulu. Benar memang itu gerbangnya. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bahas Isra Mi'raj panjang sejarahnya. Ulama-ulama mengarang, salah satunya adalah Imam Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Ad-Dardir, panjang kisah tentang Isra Mi'raj. Kalau saya baca kitabnya itu malam jam 3 udah beres kita. Kuat? Kagak bakal kuat. Coba kalau misalnya ada panggung dangdut atau panggung konser, Ahmad Dhani kemarin di mana tuh? JIS ya, Jakarta International Stadium. Dia kata pen-pen kagak duduk, kagak ada konsumsi, kagak ada air, berdiri begini berjam-jam kuat. Karena kenapa? Di jalan yang bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau ngaji begini udah pusar geser. Bapak-bapak awalnya kokohnya rapi, udah sampai lecek, turun kancing 3 sini. Nyari kipas bekas di aqua dibersihin, disobek, najis, panas amat ini, kipas. Ngajinya nyari pojokan, nyari tiang, supaya apa? Biar nyender. Makanya kalau saya bilang pengajian ibu-ibu mah rame. Karena kenapa? Anaknya dibawa, tentara-tentaranya itu dibawa semua. Minimal kalau udah ngaji tuh piring ada yang pecah aja satu itu. Tapi kalau ngaji bapak-bapak mah anteng, tenang, pules. Ustaz ngomong kemana? Jamaah mikirnya kemana? Begitu. Tapi alhamdulillah langkah kaki kita menuju majelis salim itu berbuah pahala yang terlipat ganda, insya Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, Isra Mi'raj akan panjang, tetapi ada latar belakang
apa disebutnya? Kalau dalam istilah ini mah ada sesuatu sebab musabab kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Isra Mi'raj itu terjadi kepada Rasul kita Nabi Muhammad. Sekarang kita tadi kata ketua panitia berharap agar diperkenalkan dengan Nabi Muhammad supaya mengenal tentang perjuangan Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh, saya mau nanya dulu. Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah, betul. Ibunya Aminah, masih aman. Kakeknya Abdul Muthalib, paman yang dicintainya Abu Thalib. Nah, masih aman ini. Sahabat yang menjadi khalifah pertamanya Abu Bakar, kemudian Umar, terus Utsman, terus. Nah, saya mau nanya, bapak-bapak mungkin tahu atau enggak? Saya nanya ibu-ibu dulu nih. Ibu, anak Nabi Muhammad ada berapa? Yang jawab anak bocah. Yang ngajinya begitu tuh, pakai lagu ngapalnya. Ya kan? Ada lagunya kan? Ibu-ibu pada tahu. Nah, saya mau nanya, anak Nabi Muhammad ada berapa? Diam bocah, grup teh gelas diam. Ibu-ibu pada tahu. Ayo, nah sekarang saya mau nanya, tadi tuh artis yang saya sebut, anak Ahmad Dhani ada berapa? 3, bapak. 3 tahun. Siapa pak? Dul. Salah. Anak Ahmad Dhani ada 5. Yang 3 mah dari Maya Ahmad, Maya Estianti. Yang 2 dari Mulan Jamila. Siapa Mulan Jamila? Anak yang pertama si Sofia, yang kedua si Muhammad Ali. Apalan saya. Waktu ya Ustaz TV-nya gede. Tuh kita hafal ya Ahmad Dhani ada berapa? Salah lagi hafal juga. Emang kira-kira mau masuk